Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi ke channel YouTube kami, Binlat Bibit Channel. Oke, perkenalkan, nama saya Kakak Mani. Saya tutor di Bibit. Kebetulan saya ngajarnya matematika. Jadi untuk hari ini kita akan bahas beberapa soal yang biasa dikeluhkan oleh adik-adik atau teman-teman sekalian. Salah satunya adalah operasi pecahan. Jadi untuk hari ini kita akan fokus ke operasi pecahan. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Oke adik-adik, kita masuk di pembahasan operasi pecahan. Biasanya kan di soal cerita ataukah di matematika hitung cepat itu yang agak susah dikerjakan adalah operasi pecahan. Nah sekarang kakak akan bahas kenapa sih operasi pecahan itu susah. Nah saya akan buat operasi pecahan itu jadi gampang ya. Silahkan perhatikan. Misalkan ada operasi pecahan pengurangan pecahan. 1/3 dikurang 1/4. Bisa dikurang, bisa ditambah kalau penyebutnya sama. Ada trik cepat, jika di atasnya sama-sama 1, itu caranya sisa dikalikan yang di bawahnya. 3 dikali 4 sama dengan 12. Bagaimana lagi triknya? 4 ini langsung kurang ke 3. 4 kurang 3 dapatnya 1. Maka jawabannya adalah 1/12. Gampang bukan? Oke, sekarang kita ke soal yang sedikit lebih susah dari yang tadi. Kalau yang tadi kan di atasnya sini sama-sama 1, makanya langsung dikali silang. Nah, bagaimana Kak kalau di atasnya bukan 1? Caranya sama ya. Bisa ditambah, bisa dikurang jika penyebutnya sama. Caranya sama, sisa dikalikan. 5 dikalikan 6 itu dapatnya 30. Nah ini tidak bisa langsung dikurang seperti yang tadi. Terlebih dahulu juga harus dikali silang. 6 kali 4 24. 5 dikali 5 25. Nah sudah, karena penyebutnya sama, bisa ditambah juga. 24 ditambah 25 49/30. Bisa ya? Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi mentoknya sampai di sini saja. 49/30. Gampang kan? Kurang dari 1 menit. Oke, dari 2 nomor tadi semoga sudah terbuka ya wawasannya tentang pecahan. Oh ternyata matematika itu adalah pelajaran paling gampang. Kenapa? Karena kalau tidak ditambah dikurang, kalau tidak dikurang dikali, kalau tidak dikali dibagi. Nah sekarang kita masuk di masih pengurangan pecahan. Apa bedanya dengan yang tadi? Saya kasih trik. Perbedaannya adalah ini apakah langsung juga dikali dengan 14? Ternyata tidak. Kenapa? Kalau saya kalikan 7 dengan 14, ini akan menghasilkan bilangan yang sangat besar. Makanya salah satu cara menyamakan penyebut selain langsung dikali seperti yang tadi adalah perhatikan penyebut yang besar. Antara 7 dan 14, mana penyebut yang besar? Ya benar, penyebut yang besar adalah 14. Apakah 14 ini bisa membagi 7? Ternyata bisa. Karena 14 bisa bagi 7, maka diambillah ini 14 sebagai penyebut yang baru. Paham ya perbedaan dari soal yang sebelumnya? Setelah sama-sama 14, maka caranya perhatikan posisi yang ini. Kan sama posisinya dengan yang ini. Jadi kita bagi dulu. 14 dibagi dulu ke 7. 14 bagi 7 kan dapatnya 2. 2 ini dikemanakan? Dikalikan lagi ke atas. Jadi 2 dikali 2, maka diisi lagi sini 4. Sekarang yang ini, yang posisi yang kedua sama dengan ini. Karena sama-sama di 14, ya satunya sisa dipindahkan. Penyebutnya sudah sama ya, sisa dikurang atasnya. 4 kurang 1, 3. Penyebutnya sisa dipindahkan. Selesai. Paham ya? Oh ternyata operasi pecahan itu gampang. Oke, kita akan lanjut ke nomor berikutnya.
Oke, tadi di 3 nomor itu kan kita sudah bahas kalau dia operasinya 2 pecahan. Nah sekarang kakak akan kasih yang levelnya sedikit lebih tinggi, tapi saya yakin Anda semua sudah pasti bisa. Ini ada 3 pecahan, digabung lagi operasinya, ada tambahnya, ada kurangnya. Tapi 3 pecahan, biasanya kan langsung aduh bagaimana cara kerjanya. Setelah lihat video ini, maka semua itu akan hilang, langsung gampang ya. Nah sekarang bagaimana caranya? Sama saja dengan yang kedua tadi, video yang sebelumnya. Jadi harus sama dulu penyebutnya. Ada 4, ada 3, ada 5. Tidak bisa ditambah, tidak bisa juga dikurang. Tapi harus disamakan dulu penyebut. Bagaimana cara menyamakan penyebut? Caranya adalah perhatikan semua angka-angkanya 4, 3, 5. Dari angka-angka ini mana yang besar? Yaitu 5. Bisakah 5 membagi 3? Oh ternyata tidak. Bisakah 5 membagi 4? Oh ternyata tidak. Karena tidak ada yang bisa dibagi, maka semuanya langsung dikalikan. Itulah cara cepat menyamakan penyebut. Biasanya kan kalau SD kita diajarkan dengan cara mencari KPK. Nah sekarang tidak lagi, pakai cara cepat. 4 dikali 5, 20. 20 dikali 5, 20 kali 3, dapatnya 60. Maka penyebut yang baru adalah 60. Paham sampai situ menyamakan penyebut? Sekarang karena penyebutnya sudah sama, mau diisi lagi yang di atasnya, otomatis kan berubah. Tadi 4J, sekarang jadi 60. Oh pasti di atasnya juga berubah. Bagaimana cara mengisi yang di atasnya? 60 ini bagikan ke 4 seperti cara yang di nomor sebelumnya. 60 dibagi 4, oh dapat Ki 15, karena 3 kali 5 dibagi Ki dengan 4. 15 dikalikan 3 dapat 45. Selesai. Ini juga begitu, kasih sama Ki dengan ini karena sama posisinya. 60 dibagi 3, 20. 20 dikali 2, 40. 60 dibagi ke 5, 12. 12 kali 1, 12. Karena penyebut sudah sama, maka sisa ditambah, sisa dikurang. 45 ditambah 40. Jadinya ini 85. 85 dikurang 12. 5 kurang 2, 3. 8 kurang 1 per 6. Selesai. Maka jawabannya adalah 73 per 60. Paham ya? Ini tidak bisa lagi disederhanakan. Jadi sampai di situ saja. Oke? Oke, adik-adik, jadi saya kasih beberapa nomor soal yang sama cara kerjanya, tapi bentuk soalnya yang beda-beda ya. Jadi ada yang cara kerjanya bisa dikerjakan dengan cepat, ada yang cara kerjanya memang harus pakai konsep. Nah, sekarang kita ke nomor 5. Nomor 5 itu tidak jauh beda dengan nomor 4 tadi ya. Tapi ada yang gampangnya di sini. Kenapa? Karena cara menyamakan penyebutnya sama dengan cara yang tadi. Kita cek mana penyebut yang lebih besar. 3, 4, 12. Ternyata yang besar itu adalah 12. Apakah 12 bisa bagi 4? Oh bisa. Apakah 12 bisa bagi 3? Oh bisa juga. Karena 12 ini bisa membagi semuanya, maka diambillah ini 12 sebagai penyebut yang baru. Bedanya dengan nomor yang tadi, tidak lagi dikali semuanya. Bisa lihat ya perbedaannya. Karena sudah ada 12, cara mengisi yang di atasnya sini tetap sama dengan nomor 4 tadi. Kita bagi, baru kalikan ke atas. Bagi, baru kalikan ke atas. 12 bagi 3, 4 kali 2, 8. Bisa dilihat ya. 12 bagi 4, 3. 3 kali 1, 3. 12, ini juga 12. Bisa dipindahkan yang ini ke sini. Karena penyebutnya sudah sama, sisa ditambah. 8 tambah 3, 11. 11 tambah 5, 16. 16 per 12. Apakah selesai sampai di sini? Ya, belum. Kenapa belum, Kak? Ternyata ini bisa dikasih kecil atau bahasa matematikanya disederhanakan. Masing-masing bisa dibagi dengan berapa ini? Masing-masing bisa dibagi 4. Ini dibagi 4, ini juga dibagi 4.
Jadi kalau mau Ki kasih kecil pecahan, pembaginya harus sama, harus Ki adil, ya. Bukan yang di atas mau Ki bagi 4, di bawah aku bagi 2 deh karena supaya kecil. Ki jangan ya, harus adil. Kalau ini saya bagi 4 dapat 4, ini saya bagi 4 dapat 3, maka jadinya 4/3. Sebenarnya sampai sini itu sudah selesai. Tapi kalau mau diubah ke pecahan campuran bisa lagi. Kenapa bisa diubah ke pecahan campuran? Karena yang di atas lebih besar daripada yang di bawah, berarti bisa dibagi. Bagaimana caranya membagi? 4 bagi 3 naik 1, naik 1, sisanya masih ada 1. Nah itu sisanya ditulis di sini, pernya tetap 3. Jadi 1/3. Paham ya sampai situ? Oke. Di operasi pecahan yang gampang ya. Jadi matematika itu sekali lagi gampang. Kenapa? Karena kalau tidak ditambah dikurang, kalau tidak dikurang dikali, kalau tidak dikali dibagi. Kita masuk di perkalian pecahan. Sebenarnya kalau pecahan itu yang susah adalah pengurangan dan penjumlahan. Kenapa? Karena harus menyamakan dulu penyebut. Kalau perkalian dan pembagian tidak mesti. Justru di sini berlaku trik coret. Jadi ada trik namanya dicoret-coret. Bagaimana sistem coret kalau dia perkalian? Kalau perkalian sistem coretnya itu bagian atas dengan bagian di bawah. Nah, yang bagaimana itu Kak? Sekarang silahkan perhatikan caranya. Karena harus mencoret bagian atas dengan bawah. Bagian atasnya itu bisa atas di sini dengan di bawah sini. Bisa juga atasnya ke sini, di bawahnya di sini. Jadi boleh menyilang. Bagaimana maksudnya itu sistem coret? Sebenarnya kita menyederhanakan, ya. Dia dibagi dengan pembagi yang sama. Misalnya kita mau sederhanakan ini dulu dengan yang ini. Bisakah 12 dengan 21 dikasih kecil? Atau ini dengan ini bisakah sama-sama dibagi itu? Angka berapa pembaginya ini dengan ini yang sama? Oh ternyata ini bisa dibagi 3. Yang di bawah juga bisa dibagi 3. Karena ada angka yang bisa membagi dua-duanya sama, maka ini bisa dicoret dengan cara dibagi 3. Ini kalau ku bagi 3 sisa 4. Ini kalau saya bagi 3 sisa 7. Jadi yang tadinya 12/21 menjadi 4/7, kan lebih kecil. Paham sampai situ ya? Oke. Sekarang yang ini, apakah ini bisa juga dikasih kecil dengan yang ini? Oh ternyata bisa juga. Ini bisa dibagi 3, ini bisa dibagi 3. Tapi tidak melulu 3 ya. Ini secara kebetulan saja. Yang di sini 3, ini juga 3. Bisa saja di sini nanti 4. Ini kalau dia dibagi 3 dapatnya 6, berarti dicoret nih 18. Ini kalau bagi 3 dapat 5. Sekarang kita lihat, cek menyilang. Apakah 6 bisa dibagi 7? Oh ternyata tidak bisa. Selesai persoalan. Karena operasi kali itu yang paling gampang di pecahan, sisa dikali. Bagian atas dikali dengan atas, bagian bawah dikali dengan di bawahnya juga. Maka 4 kali 6 24 per 7 kali 5 35. Maka jawabannya sudah selesai sampai di sini. Paham sampai situ? Gampang deh, dicoret-coret. Oke. Ini adalah nomor terakhir untuk pembahasan soal di hari ini. Semoga dari yang sebelum-sebelumnya itu bisa ada manfaatnya ya. Nah sekarang ini nomor 7 kita terakhir masuk di operasi pembagian pecahan. Kalau yang tadinya kali, cara coretnya atas dengan bawah. Kalau dia pembagian, ya, jadi kalau dia pembagian, cara coretnya bukan atas lagi dengan bawah, tapi atas dengan atas. Yang bawah juga dicoret dengan yang bawah. Paham ya perbedaan dari cara coret kali dan bagi? Nah, sekarang kita coret-coret. Karena coret-coret dari bagi adalah atasnya dengan atas, bawah dengan bawah, berarti 24 dicoretnya dengan 12. Apakah bisa 24 dibagi dengan 12?
Oh ternyata bisa, masing-masing bagi 12. 24 bagi 12, ini dapat 1, ini dapat 2. 36 dengan 20, masing-masing bisa dibagi 4. Ini kalau dibagi 4 dapat 5, ini kalau dibagi 4 dapatnya 9. Berarti kan tersisa pecahan, saya tulis di sini supaya jelas, 2/9 dibagi 1/5. Bagaimana cara pembagian selanjutnya? Ini kalau kondisinya tidak bisa dicoret-coret, maka langsung kali silang. Jadi itu kuncinya kalau pembagian pecahan. Bisa dikali silang. Ini 2 kali 5, 10. Kali silang lagi. 9 kali 1, maka jadi 10/9. Bisa disederhanakan menjadi pecahan campuran. Ini namanya pecahan biasa. Mau diubah ke pecahan campuran. Caranya adalah 10 bagi 9. 9 kali berapa mendekati 10? Dikali 1. Dapat 9. Oh masih ada sisanya 1. Sisanya itu ditulis di atas. Penyebutnya tetap 9. Maka hasilnya adalah 1/9. Oke. Semoga pembahasan operasi pecahan hari ini bermanfaat, bisa diaplikasikan di mengerjakan soal. Jadi sekali lagi saya bilang bahwa pelajaran yang paling gampang adalah matematika. Karena kalau tidak ditambah dikurang, kalau tidak dikurang dikali, kalau tidak dikali dibagi. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih sudah menonton.